Jadi orang tuh kalau sudah didakwai dan tidak mau, ternyata dongane elek itu entuk. Nabi, apalagi juga doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Musa, ternyata kalau sudah didakwai ning ya tetap berengkele. Itu sebetulnya kalau dikacanya dengan radikal, doanya para nabi sangat radikal. Radikal, minta ditimpakan azab. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini kami mengingatkan dan mengajak khususnya diri kita sendiri dan umumnya kepada jamaah yang rawuh. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai sekarang masih banyak memberi kenikmatan kepada kita. Khususnya kita masih diberi kenikmatan yang berupa iman dan Islam dan iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, juga nikmat kemauan dan kemampuan. Dari nikmat-nikmat tadi alhamdulillah kita masih diringankan untuk menjalankan sebagian perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau diutus alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita akhir dengan masih tetap Islam. Allah mewanti-wanti kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dengan keadaan Islam. Nah, insyaallah kita akhir dengan keadaan Islam. Allahumma amin. Jamarullah, seperti biasa kurang lebih 15 menit ke depan kita untuk belajar Al-Quran. Masih katanya dengan surat Al-Ankabut ayat 40, Allah menjelaskan masing-masing mereka kami azab karena dosanya. Itu Al-Quran jelas dan pasti, tapi sayangnya sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia ternyata sampai hari ini masih, padahal Al-Quran itu sudah dijelaskan dan pasti benar, tapi kembali lagi masih banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Dari dosa-dosa itu apa sebabnya? Karena dia melakukan kedoliman. Dolim itu ada, saya sampaikan, dolim adalah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya khususnya di kaum Lut itu banyak melakukan lesbian, jadi sampai kaum Lot itu melampaui batas. Jadi sering Nabi Lot itu ada tamu, setiap ada tamu, kayak tamu ini ganteng-ganteng sisan, itu biasanya pemuda-pemuda langsung geruduk, diminta tamunya disuruh menyerahkan kepadanya. Itu yang termasuk kebangetan. Nah, suatu saat Nabi Lot itu tamunya bukan manusia biasa, tamunya adalah para utusan, para malaikat ganteng-ganteng. Wah, Nabi Lot juga khawatir saya. Wah, ini kok nek ngerti cah-cah pemuda gini pasti terus iki piye. Padahal tamunya bukan sembarang tamu. Ya mudah-mudahan pemuda-pemuda gini orang ngerti. Tapi sayangnya justru istri Nabi Lot itu malah woro-woro yang kampung gon-gon tamu ganteng-ganteng mas. Nah, itulah. Nah, katanya dengan itu maka karena melampaui batas maka Nabi Lot pun berdoa kepada Allah. Nah, doanya di ayat 30 dari surat 29. Dia Lot berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Jadi orang tuh kalau sudah didakwai dan tidak mau, ternyata dongane elek itu entuk. Nabi, apalagi juga doanya Nabi Nuh, doanya Nabi Musa, ternyata kalau sudah didakwai ning ya tetap berengkele. Itu sebetulnya kalau dikacanya dengan radikal, doanya para nabi sangat radikal. Radikal, minta ditimpakan azab. Dongane
Tapi ya dengan syarat sudah didakwahi. Tapi terkadang kita ngurung ngelekne ning wis ndongakne elek lah, itu yang tidak pas. Kaitannya dengan itu ternyata katanya mungkin dikabulkan doanya Nabi Lut ini ayat berikutnya. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang dolim. Dengan kaitannya di dalam tafsir di ayat yang lain ini, Ibrahim dapat ada tamu biasa. Kebiasaan Nabi Ibrahim kalau ada tamu itu disuguh daging, belahne sapi, suguh daging sing empuk sing enak, masakne enak, itu kebiasaan Nabi Ibrahim. Dan kalau tamu biasa ya langsung hidangan itu disantap seperti halnya mungkin kita ini. Tapi ini istimewa. Baru wis disuguhke ku mateng lho, iki tamune kok ora gelem ndem, ditawani ndak mau. Disawang-sawang lho, Nabi Ibrahim semakin khawatiran. Wah, iki bukan sembarang tamu iki. Langsung Ibrahim nyandai nampa, wah iki malaikat. Malaikat. Maka dengan dialognya ditanyai para utusan, sebetulnya apa keperluan penjenengan ke sini? Yang pertama adalah memberi kabar gembira, yaitu Ibrahim akan diberi anak. Nanti ceritanya mungkin sudah sering dengar. Singkat kata, ternyata setelah berita itu lalu Ibrahim tanya, lalu para utusan, bariki ajeng teng pundi melih? Ajeng teng pundi melih, napa mung mriki tok napa enten perlu ke pundi? Nah, ternyata para utusan ini malaikatnya menjawab, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Lalu Ibrahim khawatir, loh, di kota itu ada saudara saya namanya Lut. Lah kok nek diazab piye? Lalu dijelaskan di ayat berikutnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Ada saudara saya yang wongnya apik, wongnya. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Ya tadi istrinya malah informasi kita tadi, istrinya dia termasuk orang yang tertinggal atau yang dibinasakan. Ternyata kekhawatiran Nabi Ibrahim lah nek diasap kotawi padahal Lut dan pengikutnya ada. Lah engko pramelu nek sak kota engko diwalik kan melu kena. Ternyata malaikat menjawab, jangan khawatir. Aku lebih tahu siapa yang dalam tafsir itu ternyata tiap batu yang akan dilemparkan untuk mengazab orang itu sudah ada nama-namanya. Misalkan namanya si fulan itu orang mungkin malaikat keliru dalam tafsir sampai seperti itu. Jadi jangan khawatir, Ibrahim itu akan menyelamatkan. Itulah kaitannya dengan orang yang berbuat dolim. Ternyata Al-Quran itu pasti benar dan sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi sayangnya kebanyakan manusia sampai hari ini masih tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Kalau mungkin diskusi, berbicara dan sebagainya nganggo Al-Quran di stop, Mas ojo Quran iki ngrembug negara, iki ngrembug ekonomi, iki ngrembug politik, aja ngrembug agama. Islam iki geneneng apa Quran iki geneneng masjid tok wae. Masih seperti itu, sayangnya seperti itu. Kembali lagi ternyata meskipun ini istri Nabi Lut, ternyata itu malaikat bisa membedakan sampai batu yang untuk melempari kaum Lut itu sing perbuatane ra karuan mungkin yo watune rada gede sampai ada nama-namanya dilempar nggo nutuki ora mungkin kleru. Ternyata katanya meskipun itu istri Nabi,
Meskipun istri Nabi ternyata juga bisa berbuat seperti itu. Apa neh guru istri awake dhewe, mungkin apa meneh guru istrine kiai, apa meneh guru istrine sisan mungkin apa guru istrine bupati. Oh ini istri Nabi saja masih bisa. Nah, nanti katanya dengan Nabi Nuh nih apa neh guru anake Pak Kiai, anake Pak Menteri, wong anake Nabi bisa berbuat yang ora cetok. Itulah katanya. Kembali lagi ternyata Allah juga menjelaskan di ayat berikutnya, ayat 33 masih dari surat Al-Ankabut. Dan ketika para utusan kami para malaikat datang kepada Lot, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikutmu kecuali istrimu dan dia termasuk orang-orang yang tinggal atau yang dibinasakan. Kembali lagi kebiasaan Nabi Lut tadi, nenek tamu keweden terus nek digrobyak dipaksa oleh pemuda-pemuda itu suruh menyerahkan tamunya. Lah ini tamunya, apalagi tamunya bukan sembarang tamu. Ini Nabi Lut wis merasa ketakutan. Nah, para utusan ini ngerti pajai Nabi Lut itu ketakutan sudah tahu. Kok piye nek peksa kayak iki padahal tamune bukan sembarang tamu. Maka para utusan ini mengatakan, janganlah engkau takut Lot, jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikutmu kecuali istrimu, dia termasuk orang yang tinggal atau yang dibinasakan. Itulah kaitannya orang yang zalim. Marilah ayat-ayat kita, ayat Al-Qur'an ini kita berusaha untuk dipelajari dan insya Allah kita diberi kepahaman dan sudah paham. Tentunya marilah kita berusaha kita amalkan. Khususnya marilah kita berusaha jangan berbuat zalim. Kembali lagi, zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, terkadang mungkin kita tuh suatu saat juga masih mendolimi dirinya sendiri. Tapi karena dengan Al-Quran ini diingatkan bahayanya seperti itu, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita selalu berusaha supaya tidak berbuat dosa, dan khususnya dosa untuk berbuat mendolimi diri sendiri. Jamaahullah, waktu yang membatasi, mungkin itu yang kita bincang-bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya diri kita sendiri dan umumnya kepada jamaah yang berbahagia. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.